buka kok, boleh. Orang Islam juga boleh buka Bible. Orang Kristen juga silakan membuka Al-Quran. Ya, yang penting ya terjemahanlah supaya paham, ya kan? Nah, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya itu, sesungguhnya perumpamaan, permisalan di dalam penciptaan atau kejadian Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah sama seperti proses kejadian Nabi Adam alaihi salam. Itu sama. Kalau Nabi Adam itu khalaqahu min turab, dia diciptakan dari tanah, setelah dibentuk semuanya, ya, Allah mengatakan tsumma qala kun fayakun. Ya, Allah mengatakan jadilah maka terjadilah. Jadi kelahiran atau kejadian Nabi Isa ini ya kurang lebih sama seperti kejadian Nabi Adam, kemudian Hawa, itu lebih kurang. Kenapa? Dari proses yang tidak lazim, proses yang tidak umum. Ya, kalau Adam itu langsung manusia pertama, Hawa juga demikian. Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, diciptakan langsung dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaran malaikat yang membentuknya, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah. Sedangkan Hawa itu kita tahu diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi Nabi Isa itu proses kejadiannya adalah juga satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini nanti akan kita lihat persamaannya. Jadi kalau ada orang bilang, wah, Isa dengan Yesus beda. Oh, tidak. Nah, buktinya mana? Banyak sekali diantaranya nanti kita lihat dari proses kejadian Nabi Isa itu sama dengan yang diceritakan di dalam Injil. Sama dengan dalam Injil. Bahwa memang kejadiannya merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Isa itu lahir dari seorang perawan, seorang ibu, Maryam. Ya, makanya sama. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Maryam. Ya, surat Maryam. Malah di Bible tidak ada itu. Apa namanya? Ya, kitab Maryam itu tidak ada. Artinya Al-Quran itu sangat adil. Al-Quran itu sangat bijaksana. Tidak mentang-mentang orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa misalnya, lalu Islam tidak mengakomodir, tidak. Sampai ibunya juga dimuliakan, masuk dalam satu surat, yaitu namanya surat Maryam itu, surat ke-19. Bahwa kita tahu, baik versi Al-Quran maupun versi Injil, bahwa Maryam itu hanya pernah bertunangan dengan seorang pemuda yang namanya Yusuf atau Yosef. Tetapi belum sempat menikah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Maryam bahwa dia akan segera mengandung seorang anak. Nah, hal ini coba dibuka surat Ali Imran, ya. Surat ketiga ayat 45 misalnya. Ya, boleh teman-teman yang pegang Al-Quran dibuka. Kita baca sama-sama. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wah, ini luar biasa ini. Betapa bijaksananya itu Al-Quran. Ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, ibunya Isa, "Ya Maryam," kata malaikat, "sesungguhnya Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu, ya, akan hadirnya
anakmu yang sumbernya dari kalimatnya. Nah, kalimat disebut kalimat. Ya. Yang nanti diberi nama Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi Allah melalui perantaran malaikat menginformasikan kepada Bunda Maria atau Maryam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, ini dia. Lanjutan ayatnya apa? Wajihan fid dunya wal akhirah. Yang Isa itu nanti menjadi orang yang paling terkemuka, orang yang paling terkenal di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia juga termasuk orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini indah sekali nih. Ya. Nah, ayat-ayat yang semacam ini ya, yang semisal di dalam Injil, misalnya bisa kita buka dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20. Ya. Coba dilihat itu di Injil Matius pasal 1 ayat 20. Di situ katakan malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut ya mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini kan. Jadi kalau ada orang mengatakan apa namanya? Wah, itu Yesus dengan Isa itu beda. Tidak mungkin. Oknumnya sama. Karena di versi Quran maka harus kita cocokkan dengan di Injil. Coba buka lagi di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut ya kudus atau anak Allah. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan ayat Quran tadi, ya sangat mirip. Ya kan? Sangat mirip. Saya sering kali di masyarakat mendengar, sampai berdebat, Ustaz, tidak mungkin sama. Isa dengan Yesus, tidak mungkin. Sama, oknumnya sama. Yang membedakan itu cuma kedudukannya saja. Bahwa dalam Islam, kedudukan Isa itu walaupun mukjizatnya luar biasa, tidak berubah dari manusia. Tetap dia sebagai nabi, sebagai rasul, kedudukannya. Tapi di saudara-saudara kita umat Nasrani, dikultuskan sampai menjadi Tuhan. Atau disebut juga anak Tuhan. Ya. Coba kita buka yang sepadan tadi dengan ayat Quran. Coba dihubungkan dengan surat Ali Imran ayat 47. Itu sama dengan bunyi Quran nanti. Qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini kan sama ini. Ya. Maryam berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku ini akan punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Ya. Dia cuma bertunangan aja dengan Yusuf, tapi belum nikah. Maka dialog antara malaikat dengan Maryam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu kata Allah, kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau menetapkan suatu urusan, cukup Dia berkata, jadilah maka terjadilah. Nah, ini kan mirip semuanya. Nah, kalau kita
ya belajar-belajar yang kayak begini harus memang kita cari padanannya, ya, supaya teman-teman semua baik yang muslim maupun non muslim benar-benar memahami, ya, memahami tentang bahwa tidak ada perbedaan secara oknum antara Nabi Isa dengan Yesus. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan sekaligus di situ disebutkan tentang mukjizat-mukjizatnya. Di antaranya disebutkan dalam ayat 46 surat Ali Imran, lihat di situ. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Mukjizat Nabi Isa itu, dia sejak dari buayan, masih baru, masih orok, Nabi Isa itu sudah bisa bicara. Ya, Nabi Isa itu masih orok sudah bisa bicara. Nah, inilah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu, saudara-saudara, bukan berarti Tuhan. Maka mukjizat itu bahasa Arab. Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu dalam bahasa Arab disebut alladzi kharijun minal adah. Sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam. Ya. Jadi sudah keluar dari hukum alam. Misalnya apa? Ya, api itu sifatnya panas. Yang normal api itu panas. Ya, siapapun kalau pegang api pasti panas. Tapi ada saatnya nanti api itu bisa dingin. Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud dalam kobaran api, apa kata Allah kepada api? Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Allah berikan dia mukjizat. Maka Nabi Ibrahim ketika berada dalam kobaran api, seakan-akan beliau sedang berada dalam ruangan yang ber-AC. Yang namanya ruangan ber-AC nggak mungkin kebakar. Sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar ketika itu. Ya, itulah namanya mukjizat. Ya, misalnya Nabi Isa atau Yesus, dia pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 butir korma, roti. Itu apa? Itu mukjizat. Nabi Muhammad pernah memegang rembulan, ya, matahari. Itu mukjizat. Orang normal nggak bisa. Maka mukjizat itu adalah sesuatu yang keluar dari hukum alam dan itu merupakan bekal kepada para nabi. Hanya Nabi saja. Maka keliru kalau ada masyarakat sekarang ya membawa-bawa kata mukjizat bukan pada tempatnya. Saya sering dengar itu. Misalnya si fulan ada kecelakaan pesawat. Ya, orang udah pada mati secara teori, dia pun mati. Tetapi dia hidup, tidak mati. Lalu dikatakan, oh si fulan itu dapat mukjizat. Salah besar. Salah besar. Manusia seperti kita ini tidak akan pernah mendapatkan mukjizat. Mukjizat itu hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekaligus bukti bahwa mereka adalah utusan Allah. Tentu yang mengutus dengan yang diutus tidak sama. Ya. Yang mengutus itu Allah, yang diutus itu nabi-nabi. Allah tidak butuh mukjizat, dia yang bikin mukjizat kok. Mukjizat itu adalah bekal kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah agar manusia percaya kalau mereka itu adalah dutanya Allah di dunia ini. Dan itu saat-saat tertentu saja, tidak begitu banyak. Mukjizat itu biasanya waktu-waktu tertentu saja kalau diperlukan. Kalau tidak, ya berjalan normal-normal saja. Gitu kan, normal saja. Tapi kalau sudah dalam keadaan yang kepepet, darurat, barulah Allah berikan dia mukjizat. Semua nabi sama, ya. Asal dia bernama nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu dari bayi saja sudah bisa berbicara. Karena ketika ya keluarga dan masyarakat waktu itu menuduh Isa Maryam itu berzina, ya, dituduh berzina karena dia belum pernah nikah, hanya sebatas bertunangan saja.
tiba-tiba hamil dan punya anak, dia dituduh. Maka ketika dia dituduh, dia tidak mau menjawab itu anak siapa. Dia tunjuk kepada bayi itu. Setelah dia lahir ditunjuk. Biarkan Nabi Isa yang menjawab. Kata orang-orang itu, bagaimana mungkin anak bayi begitu bicara? Maka Allah katakan, wa yukallimun nasa fil mahdi. Dia berbicara di waktu masih dalam masih ayunan, masih bayi. Gitu kan? Itu mukjizat yang luar biasa dan itu diakui dalam Al-Qur'an. Maka teman-teman dari Nasrani ya saya pikir harus bisa melihat dengan jernih, ya, mempelajari Al-Qur'an itu dengan serius. Seperti katakan di awal tadi, Nabi Isa itu adalah paling banyak disebutkan namanya 25 kali, sementara Nabi Muhammad 4 kali. Lalu orang bertanya, dulu ada orang yang murtad dari Arab memberikan testimoni, dia bilang saya murtad karena ternyata memang Islam sangat memuliakan Nabi Isa atau Yesus. Buktinya di dalam Al-Quran paling banyak disebutkan nama Isa lebih banyak daripada nama Muhammad, dia bilang. Nah, kalau saya ingin meluruskan, kebenaran itu bukan masalah jumlah banyak-banyak disebut namanya. Dan teman-teman Nasrani harus tahu apa alasan Al-Quran banyak-banyakan menyebut nama Isa di dalam Al-Quran daripada nama Muhammad sebagai penerima wahyu Al-Quran itu. Kalau antum mau meneliti, ya teman-teman Nasrani kalau mau meneliti, termasuk orang Islam, 25 kali disebut nama Isa dalam Al-Quran itu. Ya, apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya tidak lain, diulang-ulang sampai 25 kali itu adalah dalam rangka penegasan bahwa Nabi Isa itu Ibnu Maryam. Makanya saudara-saudara, ya setiap kita baca Quran disebut nama Isa pasti diiringi dengan nama orang tuanya. Wa idh qala Isa bin Maryam. Antum tidak akan pernah menemukan di Quran nabi-nabi lain ketika disebutkan namanya oleh Allah tidak disertakan dengan nama orang tuanya. Nggak ada di Quran itu wa idh qala Ibrahimu bin Azar misalnya. Wa idh qala Musa bin Fulan, nggak ada. Wa idh qala Nuh bin Fulan, nggak ada. Satu-satunya nabi yang kalau disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti disertai dengan nama binnya. Nah, biasanya kan bin itu nama orang tua biasanya kan disandarkan kepada laki-laki. Ya, binnya laki-laki. Tetapi dalam konteks Nabi Isa ini, karena memang dia tidak punya bapak, hanya punya ibu saja, maka binnya dinisbahkan kepada ibunya, kepada Maryam. Maka begitu banyak ayat di Quran ya yang mengatakan wa idz qala Isa bin Maryam. Banyak sekali. Ya, setiap disebut nama itu pasti dilanjutkan dengan ibnu, ya, anaknya Maryam. Apa sih tujuannya kalau kita hayati ini? Sebenarnya tujuan menyertakan binnya, nama orang tuanya Isa ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah sebagai penegasan bahwa Isa atau Yesus itu bukan anak Allah. Bukan anak Allah, tapi anak Maryam, anak seorang manusia yang tidak boleh dijadikan Tuhan. Itulah maksud dalam Quran itu. Ya. Jadi banyak-banyakan disebutkan nama Isa itu, maka selalu disertai dengan nama binnya tadi. Agar umat manusia tahu kalau Nabi Isa itu adalah bukan anak Allah. Tidak pula Allah. Dia anak Maryam, anak manusia yang lahir. Ya. Loh, dia kan tidak punya bapak. Ya kan sudah dikatakan. Allah tiupkan Ruh Kudus. Bagi Allah mudah sekali. Adam, ya, saya pikir lebih berhak menyandang Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Hawa juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kenapa kita tidak pertuhankan mereka? Karena memang itu adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan langsung dari tanah liat.
Bagi Allah mudah-mudah saja, tidak ada yang sulit memahami. Konsep ini sebenarnya sangat mudah. Maka kita jangan sampai gagal paham. Ya, jangan sampai gagal paham. Dan betapa adilnya itu Al-Quran. Ya, kami memuliakan Nabi Isa itu. Saya ketika masuk Islam dulu, tidak merasa meninggalkan Yesus. Malah perasaan saya semakin sempurna keyakinan saya terhadap Nabi Isa itu. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah. Maka kalau ada para debater, orang-orang apologet sampai menghina Yesus misalnya, wah itu konyol itu. Konyol besar itu. Itu menyalahi Quran, bertentangan dengan Al-Quran itu. Tidak boleh. Yesus itu Nabi Allah loh, nggak boleh dihina itu Yesus itu. Ya, haram hukumnya. Dan bisa-bisa dia tergolong murtad kalau sampai menghina Yesus. Tidak boleh. Silakan mereka menyembah Yesus. Bukan berarti kalau mereka Nasrani menyembah Yesus, lalu kita menghina Yesus. Tidak boleh. Haram hukumnya. Makanya keimanan kepada Yesus itu masuk dalam rukun iman kita. Kita wajib percaya Nabi Isa itu adalah salah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita selalu seulang-ulang, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi itu. Hanya saja zamannya yang berbeda. Ya, Nabi Isa itu masanya sudah lewat. Dia hanya pada abad pertama Masehi. Umurnya juga sebentar, hanya 33 tahun. Dia tidak sempat berjuang karena sejak dari sebelum dia lahir, ketika penguasa di Yerusalem itu adalah Raja Herodes, melalui para peramal-peramal ahli nujum, sudah banyak diberitakan akan lahirnya raja baru. Maka waktu itu keluarlah dekret dari Raja Herodes seperti dekret yang pernah terjadi di zaman Fir'aun. Apa dekretnya? Laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Maka yang terjadi waktu itu, begitu Yesus lahir, ya, supaya dia aman, diungsikan, dibawa ke Mesir dulu. Dibawa ke Mesir itu Yesus. Lebih kurang 2 tahun. Begitu meninggal Raja Herodes, dilanjutkan oleh Raja Pontius Pilatus, yang sebenarnya Pontius Pilatus juga tidak kalah dahsyat. Ya, tidak kalah sadis daripada Raja Herodes ini. Tetap saja Yesus dia cari-cari. Dari kecil dicari-cari. Maka selama hidupnya lebih kurang 33 tahun Yesus di bumi ini, beliau tidak pernah menikmati alam bebas seperti kita ini. Yesus itu adalah banyak sembunyi-sembunyi. Ya, tidak terlalu banyak kebebasannya seperti kita. Kenapa? Karena dia dicari-cari. Maka begitu ada peluang ketika salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot murtad, ya kan? Terpengaruh dengan iming-iming dari Raja Pontius Pilatus untuk menangkap Yesus ini, baik hidup maupun mati, akan diberikan hadiah yang besar. Nah, dalam pandangan Islam, ya, Nabi Isa itu karena utusan Allah yang membawa akidah, menerima Injil, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada Nabi Isa itu. Maka ketika proses mau menangkap Nabi Isa itu, menurut Al-Quran, Nabi Isa itu tidak ditangkap. Ya, tidak dibunuh. Nah, nanti silakan dibuka dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 157 dan 158. Di ujungnya coba lihat kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan tidak juga mati disalib. Walakin syubbiha lahum. Melainkan yang terbunuh dan tersalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Yesus. Siapa itu? Ya, masih sampai hari ini belum dapat berita, ditafsir juga tidak dapat berita kita siapa itu orang yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa itu. Lalu Nabi Isanya kemana? Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh dan jasadnya. Barrafahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Isa itu, Yesus diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam iman orang Islam,
Sampai hari ini Yesus itu masih hidup. Sampai hari ini Nabi Isa itu masih hidup. Tentu hidupnya dalam dimensi lain. Ya. Ya, kalau Allah berkehendak mudah saja. Contohnya mana? Oh, itu kan sudah sekian ribu tahun, Ustaz. Oh, bagi Allah mudah. Misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dulu pemuda, ada 8 orang atau 9 orang pemuda Islam. Dulu, mau dibunuh. Kemudian mereka sembunyi. Mereka sembunyi di gua. Guanya itu saya sudah pernah ke sana. Gua Kahfi itu. Di mana? Di Oman. Di Jordan sana. Ya. Itu mereka ditidurkan. Berapa lama? 309 tahun. Ditidurkan. 309 tahun. Kok bisa hidup? Padahal mereka tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya, orang tidur butuh makan tidak? Orang tidur butuh minum tidak? Tidak butuh. Nah, mereka tahu sekian ratus tahun ditidurkan. Setelah mereka pergi belanja ke pasar, bawa uang dulu yang 300 tahun yang lalu. Ketika mereka belanja ke pasar, ternyata mata uang itu tidak laku. Tidak laku mata uang itu. Kenapa? Karena udah usang, udah 300 tahun yang lalu itu uang. Oh, mereka baru sadar. Mereka ditidurkan. Jadi, Nabi Isa lebih kurang begitu. Ya, dia hidup dalam dimensi lain. Di alam sana. Maka dalam banyak hadis, kita yakini, nanti Nabi Isa itu akan turun ke bumi. Karena dia lahir di bumi, tentu matinya pun di bumi. Matinya harus di bumi. Ya, dia harus mati nanti. Dia belum mati. Nanti kalau dia datang ke bumi, ngapain? Disebutkan dalam banyak hadis, beliau nanti hidup lebih kurang 40 tahun. Ya, dia nanti akan mengajak orang-orang Nasrani, dia menghakimi nanti, mengajak orang Nasrani mengikuti syariat Nabi Muhammad, mematahkan salib, memerangi Dajjal. Itu nanti tugas dia. Kami sangat yakin Nabi Isa itu datang nanti. Ya, tapi dalam rangka menyadarkan umat Nasrani supaya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia hidup sampai sekarang. Nah, hanya saja ketika Nabi Isa diangkat ke langit, banyak umat yang datang sepeninggal beliau di bumi mengkultuskan Nabi Isa menjadi Tuhan. Yang walaupun dalil-dalil itu adalah kontradiksi. Maka ketika rame-rame orang mengkultuskan Nabi Isa jadi Tuhan di dunia ini, Allah mengajak dialog Nabi Isa dalam dimensi ruh. Nah, silakan dibuka dialog Nabi Isa itu di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Surat kelima. Wa idza qala Allah ya Isa bin Maryam. Coba lihat itu. Ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, selalu disertakan Ibnu Maryam. Wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, kata Allah, kamu dulu waktu di bumi pernah tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Engkau Tuhan, ibumu Tuhan, pernah tidak? Dijawab oleh Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak pantas mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena memang itu bukan hakku dan aku bukan Tuhan. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Sebab jika dulu aku di waktu di bumi pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan, pasti engkau tahu ya Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui semua perkara-perkara yang gaib. Oh begitu. Jadi kamu tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tidak pernah ya Allah. Lalu apa yang kau sampaikan kepada umatmu dulu di bumi? Kata Yesus itu, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka, tidak ada yang kusampaikan kepada mereka ya Allah, selain daripada apa yang kau perintahkan kepada aku untuk mengatakannya, yaitu aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhan kamu. Wah, itu yang diajarkan Yesus. Itu yang diajarkan Nabi Isa. Ya, tidak pernah dia mengaku-ngaku itu. Karena memang ya tidak layak lah. Ya, kalau kita menggunakan akal sehat kita, ya kita renungi secara mendalam. Ya, di mana sih unsur-unsur ketuhanannya Nabi Isa itu? Yang sudah betul-betul dia lahir, dia punya orang tua, dia pernah hidup di bumi ini, dia pernah bergaul, dia pernah makan, pernah minum, bahkan dia bersembunyi-sembunyi, takut-takut. Kan tidak logis lah kalau ada sampai Tuhan takut dengan ciptaannya. Kan ini, saya pikir ini perlu direnungkan mendalam oleh teman-teman saya para Nasrani. Ya, itu sebabnya dalam Al-Quran itu luar biasa kemuliaan Nabi Isa itu. Ya, dimuliakan, dibela. Islamlah, Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang membela Yesus dari segala macam kultus-kultus yang salah. Ya, dia bela. Di saat teman-teman menganggap dia mati, dibunuh, disalib dalam rangka menebus dosa, dibantah oleh Al-Quran. Karena cara Tuhan mengampuni dosa manusia tidak dengan mengorbankan dirinya atau mengorbankan anaknya, cukup dengan istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali atas segala perbuatannya. Bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini lihat. Kan di Quran dikatakan, wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Di dalam Injil dikatakan, jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Dia untuk menggenapi. Jangankan satu ayat, satu titik saja dari hukum-hukum Taurat itu tidak boleh dibuang. Nah, tapi teman-teman kita bukan hanya membuang titik. Ya kan? Bukan hanya titik yang dibuang, hukumnya dibuang. Makanya kalau antum baca perjanjian lama itu lebih mirip dengan Al-Quran. Ya kan? Maka perjanjian lama itu apa? Taurat. Di perjanjian lama itu ada Taurat, ada Mazmur Daud. Maka di perjanjian lama tidak heran, banyak yang mirip dengan Islam. Konsep Tuhannya tauhid. Seperti dalam kitab Keluaran pasal 20, ayat 1 itu. Ya, tentang the Ten Commandments, 10 kitab yang diberikan Tuhan kepada Moses itu. Ayat pertamanya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau dalam bahasa Arab apa? La ilaha illallah. Ini hukum Taurat. Jangan membuat bagimu patung. Nah, ini Pak Jemi kan orang Katolik. Kan ada di situ. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit sana, atau yang ada di bumi di bawah langit, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ya, tidak boleh menyerupai apapun. Mau menyerupai manusia, mau menyerupai binatang, tidak boleh. Ya, jadi ini sama dengan konsep tauhid itu dalam Islam. La ilaha illallah. Nah, begitu ke perjanjian baru, konsep tauhid ini menjadi rancu antara pernyataan Yesus dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 dengan di Kisah Para Rasul pasal 236 atau juga di kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Itu menjadi rancu, kontradiksi dia. Hukum babi haram di dalam perjanjian lama Taurat. Kitab Imamat pasal 11:7 misalnya, kan sama dengan isi Quran. Ya, sama dengan isi Quran. Apa kata Quran? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Itu dalam surat Al-Maidah 3. Diharamkan bagi kamu mayit, bangkai, darah, dan daging babi. Haram itu. Kan sama dengan perjanjian lama ini. Kemudian di perjanjian lama hukum sunat khitan. Lihat, sama. Ya, bahwa khitan itu bersunat itu dari zaman Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 itu. Itu adalah perjanjian yang abadi antara Tuhan dengan keturunan Abraham yang laki-laki. Makanya semua nabi keturunan Abraham itu disunat. Ismail disunat, Isa disunat, Yesus disunat. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21, umur 8 hari, Yesus disunat, Nabi Muhammad disunat, umat Islam disunat. Maka itu Quran. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Sama dengan isi Matius tadi. Jadi inilah yang harus diteliti oleh teman-teman, disadari oleh teman-teman. Ini penting sekali nih.
Jangan sampai teman-teman nanti sampai meninggal dunia masih begini-gini aja ini. Ya kan? Kita memberikan satu pedoman dakwah yang baik kepada antum semuanya agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Ya, karena terlalu banyak masalah dalam kitab suci itu. Kalian tidak akan menemukan masalah dalam kitab suci kami. Tidak akan menemukan ayat yang kontradiksi dalam kitab suci kami. Semuanya jelas dalam Al-Quran itu. Ya, kami mengagungkan, memuliakan Nabi Isa itu. Dan kami wajib beriman kepadanya. Ya, jadi kenapa dulu saya ya makan babi, makan segala macam, ya kan? Karena kita mengikuti pendapat Paulus yang ditolak sama Pak Waru ini. Pak D sudah tolak itu. Karena versi Paulus kan semua yang berkaki 4 halal kecuali meja, ya kan? Ya enggak, Pak Waru? Semua yang berkaki 4 halal kecuali meja, itu pun karena keras, bah. Kalau lembut habis itu. Semua yang terbang di angkasa halal kecuali kapal terbang. Itu pun kan terbuat dari besi, bah, katanya kan? Jadi ini apa ini hukum? Kok hukum tidak berlaku? Semua diganti dengan hukum kasih sayang. Apa-apa kasih sayang, apa-apa kasih sayang. Lah, hukum yang real itu apa yang dipraktekkan di muka bumi ini? Orang membunuh, masa hukumannya cuma dengan kasih sayang aja? Wong dia sudah sadis sama manusia kok. Jadi kembalilah kepada hukum Taurat. Kan sudah dikatakan, Yesus datang tidak membawa hukum baru. Makanya kalau antum baca di perjanjian baru, memang tak ada hukum-hukum di situ. Yang ada hanya kasih sayang saja. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum itu di mana? Di perjanjian lama. Itulah Taurat. Maka dia bilang, aku datang bukan menindakan hukum Taurat. 1 titik, 1 iota pun. Jangankan 1 ayat. 1 titik aja tidak boleh dihilangkan daripada hukum Taurat itu. Apalagi 1 ayat. Maka kita lihat persamaan-persamaan. Kalau sudah mengacu kepada Taurat perjanjian lama, pasti banyak yang mirip dengan ajaran Al-Quran. Karena memang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya teman-teman juga sampai tidak berjilbab, padahal hukum jilbab itu adalah wajib juga. Dalam 1 Korintus pasal 10 itu dikatakan kalau ada wanita tidak pakai jilbab, ya itu harus dibotak rambutnya itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, inilah penting kita pahami bahwa Al-Quran kami orang Islam ini, ya, sangat memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Itulah sebabnya tadi sampai 25 kali disebut namanya diulang-ulang dalam Al-Quran yang disertai dengan binnya Maryam agar orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa itu paham bahwa dia memang bukan anak Tuhan. Ya, maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh ingkarlah orang-orang yang mengatakan Allah itu Isa putra Maryam. Ingkar. Kalau bahasa Arabnya kafir. Kalau ada orang mengatakan dia itu Tuhan, maka itu termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Wa qala al-masihu, sementara Yesus al-Masih, ya, apa seruannya? Ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ya, makanya dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 itu, ketika Yesus ditanya tentang hukum, dia bilang, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka bahasa Quran itu, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembah kamulah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Innahu mayusyrik billah. Sesungguhnya orang yang menganggap Isa itu adalah Allah, mereka telah membuat serikat, Tuhan tandingan kepada Allah. Dan orang yang musyrik, orang yang membuat Tuhan tandingan itu, ya, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan kepada mereka surga. Wa ma'wahun nar, tempat mereka di neraka. Wa malidh zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingkar. Ayat lanjutannya apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh ingkarlah orang yang mengatakan Allah itu terdiri dari Trinitas, 3 Tuhan dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Allah mengatakan ingkar.
Ya, jadi bahasa-bahasa Quran itu bahasa-bahasa yang meluruskan. Ya, bahasa-bahasa yang meluruskan. Supaya teman-teman kita sadar betul bahwa sudah 20 abad, ya, sudah 20 abad persoalan ini sampai hari ini belum tuntas, bahkan sampai hari kiamat konsep ketuhanan dalam agama saudara-saudara kita ini tidak akan pernah selesai. Sampai kiamat nanti tidak akan pernah selesai. Selagi kalau masih terus begini keyakinannya seperti itu, pemahamannya, maka sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Allah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, ya ini Pak Dehe kayaknya calon nih nampaknya nih. Ya, calon diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Allahumma Ya, amin, amin. Pak Jemi juga sudah mulai banyak memberikan mendapatkan pemahaman ya. Jadi itulah indahnya Pak Waru, kalau Pak Waru itu diskusi dengan orang yang mantan juga. Datang Tuhan menyamar tapi nggak berfungsi. Yang maksiat dibiarin aja di situ. Malah dia takut sama Raja Pontius Pilatus. Masa ada Tuhan Allah takut sama raja yang diciptakan? Jadi disinilah sebenarnya ajaran inkarnasi itu aneh. Maaf Pak Jemi ya, maaf Pak Dehe. Saya kan ceramah keliling dunia saya. Maaf, saya tiap tahun ceramah ke Amerika. Saya lihat dengan mata kepala saya, pantaslah kalau Bapak Ibu ke Amerika sana, ke Eropa sana. Ya, agama yang paling pesat sekarang kemundurannya di dunia ini adalah agama Kristen, ditinggalkan orang itu. Iya, betul. Makanya masjid bekas gereja banyak sekali. Saya kalau ke Amerika itu, orang Indonesia saja di Amerika sudah punya 5 masjid bekas gereja. Orang Indonesia nya. Di LA, di Los Angeles, kita punya masjid bekas gereja namanya At-Tahir. Kemudian di 2,5 jam dari LA itu namanya kota San Bernardino. Kita beli gereja, jadi masjid namanya At-Taqwa. Kemudian di Houston, Texas, kita punya masjid namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, ya, kita beli masjid gereja namanya Imam Center. Belum lagi orang-orang dari Middle East. Kemudian kita di Toronto, Kanada juga beli gereja masjid Istiqlal namanya. Saya keliling situ. Saya juga sudah ke Vatikan. Saya juga sudah ke Roma. Ya, saya lihat semuanya. Bahwa sekarang ini apa, Bang? Ya. Gereja apa? Protestan. Kalau Amerika udah pasti Protestan lah. Protestan ya. Amerika kan rata-rata Protestan. Pak Ustadz, Katolik nih. Katolik. Iya. Kalau Amerika itu mayoritas Protestan. Saya tahu, ya? Saya tahu banget itu. Ya. Mungkin nanti sebentar lagi gerejanya Bang Dehe mau dibeli juga, Bang. Nah, silakan mungkin dijual. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, Bang. Karena tidak ada lagi penghuninya. Sementara di sana kan bayar listrik mahal, bayar air mahal, keamanan mahal. Ya mau kemana lagi? Sementara Islam, Masya Allah, tiap hari orang masuk Islam. Kita kalau sholat Jumat aja di sana, jarang saya menemukan sholat Jumat 1 putaran. Rata-rata 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Saking luar biasanya itu. Jadi inilah kenapa orang sekarang udah mulai berpikir, ini agama kok dari dulu dipersoalkan melulu. Perasaan saya dari dulu agama yang sering persoalkan agama Kristen melulu dari zaman dulu itu. Nah, kan gitu. Lah kenapa kita nggak sadar-sadar? Ya kan, udah dikritik, dikoreksi terus gitu kan. Buku-buku perbandingan agama sudah sabrak-abrak. Ya kan, debat-debat lintas agama sudah luar biasa. Ada dulu Ahmad Dedat, ada Zakir Naik. Banyak sekarang nih. Ya, di Indonesia banyak kita. Jadi inilah, ya, alhamdulillah ini zamannya, zaman keterbukaan. Kalau dulu mungkin orang, wah jangan bicara-bicara sara. Tidak. Selagi yang dibicarakan itu agama itu berdasarkan mulut. Sebelum kami sholat, mulut harus disucikan dulu dengan air. Kenapa? Karena tadi mungkin mulut saya berdusta, mencaci maki orang, bersihkan dulu. Kemudian hidung, mungkin mencium pacar tadi, bersihkan dulu hidung. Kemudian muka, yang di dalamnya ada mata. Mata tadi mungkin melihat lawan jenis, syahwat, bersihkan mata. Kemudian tangan mungkin tadi tanda tangan palsu. Ya, bersihkan tangan. Kemudian apa? Kepala. Di kepala mungkin ada otak berpikir yang aneh-aneh. Ada punya rencana jahat, bersihkan otaknya. Kemudian telinga, mungkin mendengar yang dosa, bersihkan telinganya. Kemudian kaki, tadi kaki berjalan ke diskotik, ke bar, sucikan kakinya. Setelah itu apa? Dia buka lemari. Kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Cari pakaianmu yang paling indah di setiap kamu memasuki masjid, rumah-rumah Allah. Lalu berangkatlah ke masjid. Dia menghadap ke arah kiblat. Dia berniat. Apa dia bilang?
Ya, niat mau sholat. Apa dibilang? Allahu Akbar. Apa itu arti Allahu Akbar? Allahu Akbar artinya hanya Allah yang maha besar. Berarti semua di muka bumi kecil. Jabatan kecil, pangkat kecil, istri kecil, harta kecil, suami kecil, anak kecil, orang tua kecil, semua kecil. Yang besar cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bikin satu komitmen. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku ini, ibadahku ini, hidupku ini, matiku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya bacaan itu. Lalu dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Engkau Tuhan yang maha pengasih. Tak pernah pilih kasih. Engkau maha penyayang. Yang sayangmu tidak terbatas. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Saya tidak pantas dipuji. Memangnya saya siapa? Saya kan hamba. Saya tidak punya karya. Hanya engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Karena engkau adalah maha segala-galanya. Ar-Rahmanir Rahim. Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Manusia pengasih satu kali. Minta tolong sekali dikasih. Dua kali dikasih. Ketiga, memangnya lu siapa? Minta tolong melulu kerja lo. Bosan dia melayaninya. Tapi kalau Allah, semakin banyak dia minta kepada Allah, makin senang Allah itu. Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa jagat raya, penguasa di hari akhirat nanti. Maka dengan jujur mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah. Aku tidak mau lagi menyembah siapa-siapa. Tidak mau menyembah manusia. Tidak mau menyembah pangkat, tidak mau menyembah jabatan, tidak mau menyembah wanita, tidak mau menyembah kuburan, tidak mau menyembah Nabi Isa. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Minta tolong sama manusia, kecewa saya. Tapi kalau saya minta tolong kepadamu ya Allah, saya tidak kecewa. Oleh karena itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ya Allah jalanmu yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang-orang terdahulu engkau berikan nikmat dari kepada mereka. Seperti para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang kau benci yang kau murkai. Bukan pula jalannya orang kau sesatkan yang aku ikuti ya Allah. Amin. Perkenankan ya Allah permohonanku. Baru dia ruku. Allahu Akbar. Hanya Allah Maha Besar. Apa dia baca? Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah. Engkau zat yang maha agung. Baru sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia sujud. Allahu Akbar. Dia taruh kepalanya sejajar dengan kakinya. Kalau selama ini aku sombong ya Allah, memuja-muja otakku ya Allah, tapi saat ini aku letakkan kepalaku sejajar dengan kakiku ya Allah. Allahu Akbar. Cuma kau yang maha besar. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah. Engkau Tuhan yang maha tinggi. Wah, indah sekali bacaan-bacaan dalam solat itu. Ini yang tidak pernah dipelajari teman-temanku semua. Lalu bisa diejek. Oh, kalian nunggang-nungging. Padahal mereka tidak tahu sebenarnya apa yang mereka baca itu. Gerakan-gerakannya itu apa manfaatnya di situ. Subhanallah. Saya dulu ke gereja berminggu. Kayaknya gak ada, biasa-biasa aja. Gak dapat apa-apa rasanya dulu. Beda ketika dalam solat itu, Masya Allah. Dia punya bekas yang luar biasa. Maka orang Islam suka nangis itu. Ya kan? Terjaga semuanya. Kesuciannya, lahir dan batin. Ya. Maka kami dilarang mabuk. Dilarang minum-minuman homar. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat. Jangankan solat. Dekati solat pun tidak boleh. Kalau kamu lagi dalam keadaan mabuk. Di mana ada ritual. Pak Dafar. Dilihat di muka bumi seperti serapi dalam Islam itu. Tidak ada. Ya, tidak ada serapi itu. Maka wajar kemudian wajah orang Islam itu kalau yang sholat itu nampak di wajahnya itu bercahaya, bersinar di wajahnya itu. Kenapa? Wudu terus, tiap hari wudu 5 kali minimal. Sehari semalam bersih dari debu, bersih dari kotoran. Ya, 5 kali lagi, bukan 5 hari sekali, 5 kali sehari semalam. Ya, walaupun ada yang 5 hari sekali juga orang Islam. Ya, kami 5 kali sehari semalam harus sholat menghadap Allah. Plus dengan zikir-zikirnya. Di mana ada ritual sedahsyat itu?
Maka teman-teman kita di luar sana berbondong-bondong masuk Islam karena melihat keindahan Islam itu. Masuk masjid, gak boleh pakai sepatu. Biar presiden, gak boleh pakai sepatu masuk masjid. Lepas sepatunya. Presiden telat datang, gak boleh duduk di depan. Di belakang dia. Karena depan sudah penuh. Gak ada klasifikasi di masjid. Begitu Islam itu. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah bicara masjid, tidak ada sama pejabat, rakyat, raja, semua sama dalam pandangan Allah. Yang paling mulia adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita dulu gimana? Wah, kalau sudah orang kaya duduk di depan itu. Yang gembel-gembel di belakang sana itu. Betul tidak, Pak Dehe? Betul nggak itu? Betul. Iya. Nah, jadi coba teman-teman pelajari dulu. Islam itu di mana? Luar biasa. Luar biasa. Saya tidak bodoh, tidak mungkin saya pindah Islam ini, ya. 3 tahun saya belajar Islam ini, tidak mungkin saya tinggalkan Kristen itu. Saya kan orang Batak, orang tua saya itu fanatik banget, tidak mungkin lah, tidak segampang itulah. Maka kita harus berproses, ya. Pak Deh ini saya lihat udah jenggotnya udah panjang, udah kalah saya. Ini lebih Sunda dari saya, beliau ini sudah. Iya, sudah tumbuh sedikit. Wah, sudah Sunda itu, udah kalah saya dengan Pak Deh ini. Ya begitu Pak Dafar ya.